Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1 bagian ke-1 muatan bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Perhatikan gambar-gambar tersebut. Apa komentarmu terhadap kedua gambar tersebut? Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah, sedangkan gambar B menunjukkan daerah yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Ya, gambar yang lebih indah dilihat tentu saja gambar A. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Ya, dapat. Disebabkan hilangnya cadangan air atau sumber air yang diakibatkan tidak adanya daerah resapan air. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air. Salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah peresapan air utama, serta selalu menyediakan daerah-daerah atau tanah resapan air di daerah pemukiman. Selanjutnya, sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Antara lain, menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air atau selokan, menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah, bijaksana dalam menggunakan air atau hemat air. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca. Berikut ini adalah bacaan dengan judul siklus air tanah. Ya, saya bacakan. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah menyerap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang menyerap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan.
Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam penyimpanan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut. Siklus air tanah. Peristiwa 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa 2, air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Peristiwa 3, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyerapan air. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.